Shalom, selamat sore, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya baik, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita pada sore hari ini kita bersama-sama bangun kembali persekutuan kita di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah kita. Kita takbirkan ibadah kita saat ini dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam pertolongan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang kekal kasih setianya. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bernyanyi dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama dan yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa sungguh besar Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Bapak Ibu Saudaraku, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita siapkan bacaan kita pada sore hari ini terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-31 sampai 35. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Maha Kasih yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami bersama-sama boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk membangun persekutuan kami
di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami hendak akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan setiap pribadi kami masing-masing, kami diberi kekuatan, supaya hati pikiran kami boleh menjadi ladang yang subur bagi benih firman-Mu yang akan ditaburkan. Mari ya Tuhan, pakai ruangan, hati, pikiran, dan setiap yang kami pakai saat ini. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu sajalah yang bekerja. Karena kami yakini ini adalah waktu Tuhan untuk melawat kami. Kami juga mohon ampun bila di dalam hidup kami ada salah dan dosa. Ampuni dan maafkan kami Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bagi setiap kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sekaligus melakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun panjenengan berada. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semua baik-baik saja? Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, pada hari ini kita memasuki rangkaian bulan keluarga dan kita masuk pada pekan anak. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga. Tentu saja banyak orang yang mendambakan keluarga itu ideal. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya itu ada kebersamaan, ada sukacita satu dengan yang lain. Tetapi tidak semua ternyata dalam kehidupan rumah tangga yang ada di seluruh dunia ini seperti yang saya katakan di awal tadi. Ternyata banyak dinamikanya, ternyata banyak sekali model dan variasinya. Sampai di dalam katekisasi calon pengantin biasanya itu ada 5 konsep kekeluargaan. Saya tidak akan membahas itu, tetapi setidaknya ada 5 hal dalam konsep keluarga
yang telah dimateraikan, telah bersama-sama diajak untuk seperti ini loh kondisi keluarga yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau panjenengan masih ingat dalam katekisasi pengantin panjenengan semua, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, pasti Bapak Ibu oleh Bapak Pendeta diberikan saran dan diberikan dasar-dasar yang kuat. Karena memang kita hidup ini, kita dipersatukan ini bukan dari sebuah kebersamaan atau persamaan, tetapi oleh perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi kita disatukan menjadi satu keluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, tentu saja harapannya keluarga ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang senantiasa berjalan dengan indah sampai akhir hayat yang memisahkan atau kematian yang memisahkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata kisah ketidakharmonisan dalam keluarga juga diceritakan dalam Alkitab. Ketika Yakub memperistri Rahel, sebenarnya Yakub ingin memperistri Rahel, tetapi karena pamannya Laban tidak mau Rahel dulu yang menikah, maka Yakub disuruh bekerja 7 tahun dan melakukan banyak hal oleh pamannya Laban untuk mendapatkan Rahel. Tetapi Lea lah yang didapatkan dulu, baru Rahel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yakub memang tidak mencintai Lea secara jelas. Di awal cerita, kalau panjenengan melihat bacaan-bacaan sebelum pasal 29, bagaimana perjuangan si Lea ini untuk benar-benar mendapatkan cinta dari Yakub suaminya. Dia terus berdoa, dia terus berharap. Dan sampailah di Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Di mana kisah Lea melahirkan 4 anak laki-laki bagi Yakub untuk keturunan Yakub. Namun mari kita lihat lebih dalam, sebenarnya ini mau berbicara apa sih? Bapak Ibu dan Saudara, memang seperti yang saya katakan, dalam kehidupan berkeluarga pasti memiliki dinamikanya masing-masing. Tetapi mari kita belajar dari kisah Lea ini dengan Yakub. Bagaimana Lea betul-betul menyadari bahwa Tuhan itu maha melihat. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-31, Tuhan melihat apa yang telah terjadi di keluarga Yakub dan Lea. Tuhan berkehendak untuk mengubah semuanya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, di mana ya Tuhan? Mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat Tuhan itu ada di mana. Tetapi ingatlah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati setiap manusia. Jadi ketika kita berseru, ketika kita mulai mengungkapkan isi hati kita secara tidak sadar maupun sadar, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Inilah yang disebut Tuhan mendengar, Bapak Ibu dan Saudara. Dia tidak tuli, dia tidak buta, sehingga Tuhan bisa melihat dan mendengar setiap hal yang kita lakukan. Saya berkata, baik di dalam embun pagi maupun juga di dalam status saben Kemis saya lakukan itu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki setiap pola kehidupan kita, supaya kita senantiasa boleh baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat dan juga mendengar setiap hal yang kita lakukan. Hal berikutnya adalah mari bahwa senantiasa Allah peduli. Allah peduli
kepada setiap pergumulan kita masing-masing. Banyak di antara kita, banyak Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan sampai saat ini belum terjawab oleh Tuhan. Tapi mari saya mau mengingatkan panjenengan, saya mau menguatkan panjenengan bahwa Tuhan sebenarnya peduli pada hidupan kita. Kalau tidak peduli Tuhan, kita tidak ada Bapak Ibu. Sampai saat ini kita mungkin tidak ada. Tetapi karena kepedulian Tuhan, meskipun ada pergumulan dan masalah, kita masih diberikan sehat, masih diberikan nafas, masih boleh menikmati indahnya kehidupan kita bersama-sama keluarga kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Lea diajak oleh Tuhan melalui kelahiran putranya yang kedua dan ketiga, supaya dia senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusianya. Oke, mungkin panjenengan pada saat ini badannya kuat. Oke, panjenengan mampu mengatasi segalanya. Tapi sampai kapan sampean kuat bertahan sendiri? Panjenengan kuat melakukan semua yang panjenengan hadapi sendiri. Mari andalkan Tuhan. Karena kekuatan yang paling istimewa adalah kekuatan dari Tuhan. Panjenengan bisa menghadapi setiap dinamikanya. Lalu yang berikutnya, mari kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara. Jangan suka mengeluh. Mungkin keluarga kita tidak sempurna seperti keluarga-keluarga yang ada. Tetapi mari kita bersyukur. Panjenengan diberikan keluarga itu bukan untuk tempat bagi kita mengeluh, tetapi mari menjadi keluarga yang bersyukur di hadapan Tuhan. Saya pernah memberikan keluarga Cemara. Bagaimana kesederhanaan keluarga. Dia menghadapi tantangan, menghadapi masalah dengan baik. Tanpa mempersalahkan satu dengan yang lain. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bersyukur selalu bahwa kita ada saat ini dan keluarga kita. Mungkin keluarga kita carut marut, tak karu-karuan lah. Kalau dibilang benang sudah ruwet begitu. Tetapi mari kita bersyukur. Bukan grundel, tapi bersyukur. Ketika kita bersyukur, pikiran kita akan jernih. Dan kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita selesaikan. Mana benang yang kusut itu. Mana benang yang terikat itu. Sehingga kita bisa melepasnya. Kalau kita tidak bersyukur, maka yang ada adalah terburu-buru, kemerungsung, marah, emosi, akhirnya bubar. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, saya katakan bahwa keluarga ini ibaratnya gelas. Siapa yang mau bermain-main dengan gelas? Oke, kalau gelas plastik tidak apa-apa, ini gelas beling. Gelas beling. Tentu resiko. Banyak resiko. Terlalu panas, gelas ini akan retak. Terlalu dingin, gelas ini akan pecah. Jatuh, berantakan, dan lain sebagainya. Sehingga kita menggunakan gelas kaca perlu kehati-hatian. Sama seperti keluarga. Mari kita hati-hati. Apalagi juga untuk ngemong anak-anak kita. Untuk mendampingi anak-anak kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bangun keluarga kita bangun anak-anak kita dampingi mereka pribadi lepas pribadi. Supaya keluarga kita menjadi istana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Keluarga kita boleh menjadi tempat, boleh menjadi rumah untuk kita berdiam dan berteduh. Sehingga boleh dikatakan keluarga kita adalah surga bagi kita semua. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Tetap keluarga menjadi surga dalam kehidupan kita. Sehingga cinta kita, kasih sayang kita
mari kita bagi, mari kita senantiasa lakukan kepada setiap seluruh anggota keluarga kita. Baik anak, istri, suami, saudara kita yang lain, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Selamat berproses, selamat menata hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan. Mekanisme penyerahan persembahan kepada warga jemaat Situbondo bisa langsung menyerahkan persembahan tersebut kepada Bapak Ibu Majelis yang ada di dasawisma masing-masing atau yang terdekat dengan kediaman panjenengan. Bisa juga langsung diserahkan kepada Bapak Ibu Bendara Jemaat atas nama Bapak Triat Handoko dan Ibu Nani Sundari. Atau bisa diserahkan kepada pendeta jemaat atas nama Pendeta Sandi Hadiwijaya. Kepada beberapa saudara atau para pemirsa yang menyaksikan, yang ingin menyerahkan persembahannya, bisa mengirimnya melalui transfer, melalui rekening yang tertera di layar kaca. Mari persembahan ini kita bersama-sama iringi dengan pujian Kidung Jemaat 408, bait 1 dan 2, Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, kembali kami menghampiri tahta-Mu dengan ungkapan rasa syukur dan sukacita bila saat ini kami boleh membangun persekutuan kami dengan segenap anggota keluarga di mana kami berada. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Engkau mengajarkan hal yang baru kepada kami supaya kami mampu membangun keluarga kami satu persatu dengan baik. Kami senantiasa mampu mendengarkan, bahkan
mampu merasakan dan menikmati setiap berkat Tuhan. Sebab Engkau adalah Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Tuhanlah yang peduli untuk setiap kehidupan kami. Kau juga mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dengan setiap keadaan di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami menghidupi firman-Mu ini Tuhan, sehingga di dalam kami melangkah, di dalam kami membangun setiap keluarga kami, bahkan mendampingi anak-anak kami, senantiasa kami lakukan seturut dengan kehendak dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur bila di saat ini kami diberikan waktu untuk menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk setiap pelayanan demi pelayanan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Majelis jemaat yang senantiasa mengelola menata persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya adalah seturut dengan kehendak-Mu. Izinkan Tuhan saat ini kami membawa setiap syafaat kami, terkhususnya keberadaan negeri bangsa kami. Engkau tahu situasi yang dialami oleh negeri kami, baik itu bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, perekonomian, politik, bahkan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang begitu menggemparkan bahkan sampai seluruh dunia, yaitu penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, hikmat-Mu senantiasa tercurah melingkupi kami semua, setiap elemen masyarakat dan juga para pemimpin negeri kami, untuk saling bersinergi, bekerja sama, membangun, memajukan negeri dan bangsa ini menjadi negeri yang senantiasa kami dapat merasakan kedamaian yang ada. Tuhan, kami juga membawa setiap harapan untuk pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga yang pada saat ini mereka mendambakan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan, kiranya rahmat dan hikmat-Mu menaungi kami, melingkupi kami. Bagi kami setiap pribadi, di dalam kesesakan kami, di dalam pergumulan kami yang kami alami. Bagi yang sakit, bagi yang membutuhkan pertolongan, bagi setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, bagi setiap keluarga juga yang mendambakan buah hati, dan setiap pribadi, para adiuswo, janda, duda, yatim piatu, anak-anak kami yang pada saat ini belajar di masa-masa pandemi COVID-19 maupun mereka bekerja. Tuhan, Kau tahu setiap pribadi, Kau mengerti setiap hati yang berlutut di hadapan-Mu, yang saat ini membutuhkan benar-benar campur tangan Tuhan terjadi. Mari Tuhan, tangan-Mu menopang dan menolong. Karya dan berkat Tuhan menguatkan dan memampukan kami semua di dalam menghadapi tantangan kehidupan kami. Terlebih ajarilah kami untuk semakin hari semakin dekat, semakin setia, semakin mengerti dan mengenal Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk menyandarkan hidup kami kepada-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya Allah Tuhan yang ada di alam semesta ini, yang memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal abadi kepada setiap umat-Mu yang percaya. Tuhan, kami tidak akan tetap berada dalam peribadahan ini. Kami akan undur dan melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing kami, tolong kami, arahkan kami Tuhan kepada hidup yang lebih baik di hadapan-Mu,
setiap hari. Bila malam nanti kami juga akan tidur mengistirahatkan tubuh kami, kami mohon selimuti kami dengan cinta dan kasih-Mu, sehingga tidur kami boleh baik. Sehingga esok pagi Tuhan bangunkan kembali, menghadapi hari esok dengan terus bersandar dan mengharapkan campur tangan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami, maafkan kami bila dalam kami beribadah maupun berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Inilah seruan harapan kami, sekaligus ungkapan syukur kami semua. Kami landaskan ke dalam tangan dan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Sang Kristus Yesus. Izinkan kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, sumber segala berkat dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, sumber keselamatan, kebangkitan, cinta, dan kasih yang sejati. Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, rahmat, bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi, menata, dan merawat kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah keluarga pada sore petang hari ini. Kiranya persekutuan kita dengan Tuhan semakin dimantapkan di dalam setiap ibadah kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita berproses dengan baik. Kita serahkan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya penolong hidup kita. Tetap hidup sehat. Tuhan memberkati kita semua. Nuhun.